Jangan main-main dengan pokir. Halo teman podium, jangan main-main dengan pokir. Satu istilah segudang makna, tapi juga segudang potensi masalah. Hari ini kita akan membedah bagaimana pokok-pokok pikiran atau pokir bisa menjadi berkah pembangunan atau malah jadi jebakan korupsi. Kita mulai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah mengeluarkan surat edaran penting kepada seluruh anggota DPRD di Indonesia. Bukan surat biasa, melainkan sinyal keras untuk deteksi dini praktik-praktik curang yang kerap bersembunyi di balik istilah mulia bernama pokir. Surat edaran ini mengingatkan kita bahwa penyusunan APBD harus bersih dari intervensi transaksional. KPK menegaskan jika pokir disalahgunakan, ia bukan lagi jalur aspirasi, melainkan celah korupsi yang terorganisir. Ini alarm, bukan sekedar peringatan. Pokir pada dasarnya adalah wujud demokrasi, menyalurkan aspirasi rakyat hasil reses anggota dewan. Tapi dalam praktiknya, pokir kerap disusupi motif kekuasaan. KPK memperingatkan, jangan sampai pokir berubah fungsi dari jembatan harapan rakyat menjadi jembatan kepentingan pribadi. Fakta di lapangan tak bisa dibantah. Banyak kasus pokir berujung pada proyek titipan, pengondisian pemenang lelang hingga permintaan fee ke OPD. Maka bukan hanya sistem yang rapuh, tapi juga mentalitas yang rentan terhadap godaan kekuasaan dan uang. KPK mencatat, laporan penyimpangan pokir terus berdatangan. Lemahnya pengawasan, minimnya transparansi dan rendahnya akuntabilitas menjadi kombinasi yang menakutkan. Jika dibiarkan, pokir bermasalah akan jadi mimpi buruk demokrasi. Di antaranya anggaran bocor, pembangunan macet, dan kepercayaan publik runtuh. Tapi jangan salah, pokir bukan musuh. Jika dijalankan secara sehat, transparan, dan sesuai fungsi, ia justru menjadi katalis pembangunan. Pokir yang benar akan melahirkan program tepat guna dan rasa memiliki dari masyarakat yang aspirasinya sungguh-sungguh didengar. Titik tekannya adalah integritas. Anggota legislatif punya hak menyampaikan aspirasi, tapi bukan untuk mengarahkan proyek teknis, apalagi menjadikannya alat tawar politik. Ketika integritas goyah, maka pokir pun bergeser jadi alat dagang kekuasaan. Ingat, kepercayaan publik itu mahal. Sekali anggota dewan bermain curang dengan pokir, yang rusak bukan hanya satu proyek, tapi seluruh wajah parlemen di mata rakyat. Ini ujian amanah. Apakah menjadi wakil rakyat benar-benar untuk rakyat? Solusinya bukan menghapus pokir, tapi membenahinya. Reformasi dimulai dari penguatan regulasi. Batas peran DPRD harus jelas. Eksekusi proyek tetap ranah eksekutif. Mekanisme partisipatif perlu dibuka selebar-lebarnya dan masyarakat harus dilibatkan secara aktif. Digitalisasi juga menjadi keniscayaan. Pokir harus bisa ditelusuri publik secara real time dari usulan hingga eksekusi. Transparansi adalah benteng terakhir kita untuk memastikan pokir tetap dalam jalur yang benar. Untuk rakyat, oleh rakyat, dan diawasi rakyat. Sudah waktunya kita menjernihkan kembali makna pokir. Mengembalikannya sebagai jembatan antara rakyat dan kebijakan. Bukan sebagai ladang subur kepentingan sempit. Jangan biarkan lorong gelap korupsi membajak semangat demokrasi yang kita rawat bersama. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan